anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 6, subtema 2 pembelajaran 6 mengenai merawat hewan di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui peraturan di sekolah berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, menuliskan huruf kapital dengan benar. Yang ketiga, menghitung menggunakan timbangan. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali Siti. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh ya? Aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku ya teman-teman. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Agar lingkungan dan hewan di sekitar kita tetap sehat dan terawat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Kita harus menegurnya dan memberi nasihat agar tidak membuang sampah sembarangan. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada? Iya, benar sekali, nama orang dan awal kalimat. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah ya. Misalnya, yang pertama itu mencoret-coret tembok kelas. Tentu saja tidak boleh. Gambar yang sesuai adalah yang kedua. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Yang mana gambar yang sesuai dengan kata-kata tersebut ya. Bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya.
Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, silakan kalian tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Untuk yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di buku masing-masing menggunakan huruf tegak bersambung dengan benar. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Lalu, manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Dan timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan dua perbedaan timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sampai 10 kali. Nah, 100 gramnya ada 10 ya. Itu artinya sama dengan 1 kilogram. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai ya. Misalnya yang pertama, berat semua kentang di samping adalah. Nah, menurutmu yang mana? 2 kg atau 200 gram? Iya, benar sekali. Yang tepat yaitu 2 kg. Nah, kita tulis di situ ya. Yang kedua, semangkuk tepung memiliki berat 5 kg atau 500 gram? Tentu saja 500 gram. Kita tulis pada tempat yang tersedia. Yang nomor 3, ibu membeli titik-titik ikan 1 kg atau 100 gram menurutmu? Tentu saja 1 kg. Kita tulis pada tempat yang tersedia. Nah, untuk nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Jangan lupa untuk melingkari yang mana yang benar. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Apa saja? Tidak datang terlambat, memakai seragam olahraga sesuai jam pelajaran, belajar dengan disiplin di kelas. Lalu, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat. Berikan serta contohnya ya. Misalnya, pada saat nama orang, Beni dan Udin membeli bubur, titik. Nama bulan, hujan turun di bulan Januari. Nama hari, hari ini adalah hari Minggu. Untuk nomor 4 dan nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu. Nah, kerjasama dengan orang tua. Coba kalian temukan benda di dalam rumahmu yang memiliki ukuran berat dalam kilogram dan gram. Tuliskan penemuanmu pada tabel di bawah ini. Berikan tanda centang pada ukuran yang tepat ya. Baris pertama sudah diisi sebagai contoh. Misalnya sebungkus deterjen dalam satuan kilogram. Lalu yang kedua, ada apa? Ada bubur kaleng dalam satuan gram.
Lalu yang ketiga ada gula pasir yang juga dalam satuan gram. Yang lainnya silakan kalian coba diskusikan bersama orang tuamu ya. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.